Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Qoimatul Ulia Saidah dari kelas PGMIJ 2 dengan NIM 22103100071. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Jawa, yaitu tentang ukoro-ukoro dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kalimat. Jadi nantinya saya akan menjelaskan pengertian ukoro itu seperti apa, ciri-ciri ukoro itu seperti apa, strukturnya apa saja, dan jenis-jenis ukoro itu ada apa saja. Jadi nonton sampai akhir ya. Pengertian ukoro. Ukoro adalah susunan kata-kata yang teratur dan berisi pikiran yang lengkap. Ukoro juga dapat diartikan sebagai bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri, yang ditandai dengan intonasi pada akhir kalimat dan terdiri dari klausa. Ciri-ciri ukoro yaitu yang pertama, bisa berdiri sendiri. Yang kedua, terdiri dari satu klausa atau lebih, yaitu terdiri dari jejer atau subjek dan waseso atau predikat. Yang ketiga, pada awal kalimat menggunakan huruf kapital atau disebut dengan aksara murda, dan diakhiri dengan adanya intonasi atau laguning pocapan. Selanjutnya adalah struktur ukoro. Ukoro itu memiliki 5 struktur yang terdiri dari yang pertama jejer, 2 waseso, 3 lisan, 4 gagenep, 5 keterangan. Struktur yang pertama yaitu jejer atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan subjek, yaitu struktur kalimat yang dimaksud dibicarakan atau diceritakan keadaannya atau tingkah lakunya dalam suatu kalimat. Struktur yang kedua adalah waseso atau biasa disebut dengan predikat, yaitu struktur kalimat yang menjelaskan mengenai pekerjaan, tingkah laku, atau keadaan jejer atau subjek. Struktur yang ketiga adalah lesan atau biasa disebut objek, adalah struktur kalimat yang dituju dan dikenai dalam suatu kalimat. Struktur yang keempat, gagenep atau disebut dengan pelengkap, yaitu struktur kalimat yang memiliki fungsi sebagai pelengkap waseso. Struktur yang kelima yaitu keterangan, yaitu struktur kalimat yang memiliki fungsi menjelaskan kalimat supaya lebih jelas maksudnya, yaitu ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis ukoro dan penulisannya. Jenis-jenis ukoro terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tindakannya dan berdasarkan isinya. Ukoro yang berdasarkan tindakannya terdiri dari 2, yaitu ukoro tanduk dan ukoro tanggap. Berdasarkan isinya, ukoro terbagi menjadi 4, yaitu ukoro kondo, ukoro cerita, ukoro pakon, dan ukoro pitakon. Jenis ukoro yang pertama yaitu berdasarkan tindakannya. Jenis ukoro yang berdasarkan tindakannya pertama adalah ukoro tanduk atau biasa disebut dengan kalimat aktif. Kalimat yang dimana wasesonya atau predikatnya itu berbentuk tembung kriya tanduk atau kata kerja aktif. Jadi ciri-ciri ukoro tanduk itu wasesonya menggunakan imbuhan atau ater-ater anuswara, yaitu ada m, n, eng, dan nye dengan penambangan i atau ake. Contohnya kalimat jumini bungkus sarung. Jadi wasesonya itu adalah bungkus mendapat awalan atau ater-ater anuswara yaitu m dari kata dasar bungkus. Jadi kalau mendapat awalan m jadi bungkus. Ukoro berdasarkan tindakannya yang kedua adalah ukoro tanggap atau kalimat pasif, yaitu kalimat yang dimana wasesonya atau predikatnya berbentuk tembung kriya tanggap, yaitu kata kerja pasif. Jadi waseso kriya tanggap itu biasanya terbentuk dari imbuhan atau ater-ater tripuruso, yaitu da, ko, dan di.
Contoh kalimat pasif atau ukara tanggap yaitu parine dipangan tikus. Wasesonya adalah dipangan, berasal dari kata dasar pangan, berimbuhan atau mendapatkan ater-ater tripuloso yaitu di, maka parine dipangan tikus adalah termasuk ukara tanggap atau kalimat pasif. Sebelum lanjut ke jenis ukara yang berdasarkan isinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan susunan ukara tanduk dan ukara tanggap, yaitu perbedaannya jejer dalam ukara tanduk berubah ke genep atau pelengkap dalam ukara tanggap. Lesan dalam ukara tanduk berubah menjadi jejer dalam ukara tanggap. Maka di kalimat tanduk ada lesan, maka di kalimat atau ukara tanggap itu menjadi gagenep. Untuk ukara tanggap tidak memiliki lesan. Jenis ukara selanjutnya adalah ukara berdasarkan isinya. Jenis ukara berdasarkan isinya yang pertama adalah ukara kondo atau kalimat langsung, yaitu kalimat yang disampaikan oleh seseorang secara langsung atau dalam keadaan tatap muka. Contohnya, ibu ngendiko atau ibu berkata, tahun ngarep aku lunga haji. Jadi ibu menyampaikan secara langsung pada tatap muka. Jenis yang kedua adalah ukara cerita atau kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang gagasan, pikiran atau pengetahuan kepada orang lain. Contohnya, yen sregep gawe mesti nemu pangan. Jadi kata ngendikane bapak itu dia menjelaskan apa yang sudah disampaikan bapak kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ukara pakon atau kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi tentang perintah supaya orang lain bersedia mengerjakan perintah tersebut. Ukara pakon sendiri dibagi menjadi 5, yaitu 1. Ukara pakon lumrah, contohnya tugase ndang digarap. Kedua, ukara pakon pamenging, contohnya ojo dolan rono. Ketiga, ukara pakon pangajak, contohnya ayo mangan bareng-bareng. Keempat, ukara pakon panantang, contohnya nganti kok rusuhi dak sikat awakmu ngko. Yang kelima, ukara pakon panyuwun, pisan-pisan aku dijajakke. Yang keempat adalah ukara pitakon atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang rasa penasaran atau rasa keingintahuan mengenai gagasan, ilmu, atau cerita dari orang lain. Ukara pitakon mencakup kata kepiye, kapan, ngendi, sopo, lan kenopo. Contoh 1. Opo kowe ora mangkat sekolah? 2. Kepiye sekolahmu? 3. Kapan awakmu mlebu sekolah? 4. Sopo sing ngeterno kowe sekolah? 5. Kenapa kowe ora mlebu sekolah? Itulah penjelasan ukara-ukara dalam bahasa Jawa dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.